Minasang, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran Mina 1 dari bab 1 sampai bab 25 ya. Hari ini kita akan mulai masuk belajar Mina 2. Mina 2 itu terdiri dari 25 bab juga sama, dari bab 26 sampai bab 50. Nah, hari ini yang akan kita pelajari pertama adalah bab 26 atau bab kelanjutan dari bab kemarin. Nah, di bab 26 ini kita akan mempelajari endes, te itadakimasen ka, dan taraides yang fungsinya itu untuk memberikan penekanan terhadap satu kalimat. Lalu te itadakimasen ka itu untuk ungkapan permintaan secara sopan, ya, lebih sopan daripada te kudasai. Dan yang terakhir taraides itu untuk meminta saran. Nah, kita langsung saja masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu endes. Endes ini bisa digunakan oleh semuanya. Jadi bisa menggunakan kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda. Tapi dengan syarat semuanya harus dirubah dulu ke bentuk futsuke atau bentuk biasa. Nanti kita pelajari lagi bentuk biasa. Bentuk biasanya itu yang kayak gimana yang dan ditambah endes itu ya. Oke, kita langsung mulai aja deh dari kata kerja dulu. Kita belajar bentuk biasa dari kata kerja, kata sifat i dan kata sifat na yang ditambah endes. Di kata kerja kita akan pakai kosakata yarimas ya. Yarimas ini punya arti yang sama dengan shimas, yaitu melakukan. Jadi yarimas ini artinya sama kayak shimas, yaitu melakukan. Nah, positif sekarang di sini ada yarimas, berubah jadi yaru, ke bentuk jisoke ya, ditambah endes jadi yarun des. Terus negatif sekarangnya ada yarimaseng, berubah jadi yaranai, ditambah endes jadi yaranain des. Positif lampaunya ada yarimasta, berubah jadi yatta, ditambah endes jadi yattan des. Selanjutnya ada yarimaseng desta, negatif lampau ya, jadi yaranakatta, ditambah endes jadi yaranakattan des. Contoh lain lagi di kata kerja ada ikimas. Nah, ini tuh kanji ikimas ya, kanji pergi. Yang ada yang kayak gini tuh. Ikimas berubah jadi jisoke, jadi iku. Ditambah endes jadi ikun des. Ikimaseng berubah jadi ikanain des. Ikimasta jadi itan des. Ikimaseng desta jadi ikanakattan des. Lalu kita rubah kata sifat na ke bentuk fusuke lalu ditambah endes ya. Tadi udah kan kata kerjanya, sekarang kata sifat na ya. Kita pakai kosakata shizuka. Shizuka itu artinya sepi, sunyi. Jadi kalau shizuka des berubahnya jadi shizuka nan des. Kalau kata sifat na itu kan bentuk fusukenya itu desnya dirubah jadi da ya. Tapi untuk di pola endes ini da-nya itu nggak usah dibawa. Jadi da-nya nggak dibawa, tapi yang dibawa itu sina-nya ini yang dibawa. Jadi kalau kata sifat na, da-nya nggak usah dibawa di positif sekarang ya. Yang dibawa itu na-nya. Jadi shizuka des bukan jadi shizuka datan des, tapi jadi shizuka nan des. Lalu di negatifnya ada shizuka jarimaseng, berubah jadi shizuka janain des. Shizuka desta jadi shizuka datan des. Nah, kalau positif lampaunya baru sesuai perubahan ke bentuk futsuke. Desta jadi data ditambah endes. Jadi yang pengecualian itu hanya di positif lampau positif sekarang aja, maaf ya. Lalu ada shizuka jarimaseng desta, berubah jadi shizuka janakatta,
ditambah des. Jadi Shizuka janakatan des. Lalu kita ke kata sifat i. Di sini kata sifat i kita pakai atsui yang artinya panas. Atsui des berubahnya jadi atsuin des. Jadi bukan berarti cuman ditambah n sebelum des ya. Jadi desnya tetap dihilangin sesuai ketentuan perubahan futsukai kata sifat i, lalu ditambah des. Jadi kalau atsukunai des, jadi atsukunai des. Atsukata des, jadi atsukatan des. Atsukunakata des, jadi atsukunakatan des. Lalu yang selanjutnya ada kata benda. Perubahan kata benda ini sama persis dengan kata sifat na. Jadi positif sekarangnya itu desnya itu nggak dirubah jadi da, tapi ditambahin na. Jadi da-nya nggak usah ikut ya. Contohnya di sini ada sensei. Sensei des berubah jadi sensei nan des. Sensei jarimaseng berubah jadi sensei janain des. Sensei desta berubah jadi sensei datan des. Jadi tetap ya sama yang positif. Lampau mah sama dengan perubahan bentuk futsukai sebelumnya ya. Lalu sensei jarimaseng desta jadi sensei janakatan des. Nah itu cara ngerubah dari kata kerja, kata sifat na, kata sifat i, dan kata benda ke pola endes. Lalu selanjutnya kita akan belajar cara penggunaan endes ini. Kita bahas ya. Jadi endes ini nggak ada artinya, nggak ada punya arti khusus. Karena endes ini fungsinya untuk penekanan dalam suatu kalimat. Jadi endes ini nggak punya arti khusus dan fungsinya untuk penekanan. Jadi kalau endes ini ada di dalam kalimat pertanyaan, dia itu memberikan kesan kalau yang nanyanya itu benar-benar kepo, benar-benar pengen tahu, benar-benar pengen dijawab. Itu ya. Contohnya di sini lihat di gambar ada yang bawa koper ya si cewek ini. Si cowok nanya, loh kok dia bawa koper banyak sih ngeliat gitu ya. Kepo si cowok tuh nanyanya kayak gini. Yamada-san, Ryoko ni itan desu ka? Kata si cowok. Yamada itu yang cewek ya yang bawa barang banyak ini. Terus kata si Yamada, iie hikoshi shimasu. Yamada-san, Ryoko ni itan desu ka? Si A tuh nanya, saya tuh nanya, Yamada kamu mau pergi jalan-jalan ya katanya, karena bawa koper banyak. Kata si Yamada, enggak, cuman mau pindahan. Jadi dia tuh kepo, loh kok dia bawa koper banyak sih, itu ya. Contoh yang nomor 2, di situ ada orang yang lagi bawa anjing ya, sebut aja dia si A. Lalu ada orang yang sedang menggigil. Si A ngeliat nih si orang yang bawa hewan peliharaannya itu nanya, Tanaka-san, kibun ga waruin desu ka? Terus kata si B atau kata si Tanakanya, iie samui desu. Jadi karena dia ngeliat ngegigil, dia nanya, Tanaka-san, kibun ga waruin desu ka? Kata si Tanaka, enggak kok, cuman dingin doang, katanya gitu ya. Jadi dia kepo, pengen tahu. Contoh lagi yang nomor 3, di gambar terlihat di situ ada kanji Yamada, nggak ada di kursinya ya. Terus si A ini nanya ke si B. Kata si A, Yamada-san wa yasumi desu ne. Byoki nan desu ka? Katanya. Kata si B, hai, byoki desu. Jadi si A itu nggak tahu Yamada-san itu liburnya tuh kenapa. Terus dia nebak apa karena sakit ya. Terus kata si B, iya sakit. Jadi benar-benar pengen tahu ya si A itu.
Contoh yang lain. Di sini ada gambar 2 orang lagi duduk di bawah pohon sakura ya. Kalau yang cowok makan, yang cewek enggak ceritanya. Terus si cowok nanya ke si cewek, "Are, gohan o tabenain desu ka?" Terus cewek jawab, chotto." Terus kata si A, "Doste tabenain desu ka?" Kata si B, "Diet o shiteirun desu." Di situ ada 3 kali ndes ya. Yang pertama, gohan o tabenain desu ka? Berarti yang artinya kamu nggak makan nasi katanya. Iya, enggak katanya gitu. Terus kata si A, "Doste tabenain desu ka?" Kenapa nggak makan? Kepo, masih tetap kepo karena dia baru ngejawab chotto gitu ya. "Doste tabenain desu ka?" Kenapa nggak makan? Terus si B ngejawab, "Daieto o shiteirun desu." Nah, di sini juga si B memberi penekanan bahwa dia itu lagi diet. Ya, jadi bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan seseorang, bisa juga dipakai untuk bertanya kepada seseorang kalau itu kepo. Tapi sebaiknya pola ini juga jangan digunakan kepada atasan, karena kesannya gimana ya kalau kepo sama atasan sendiri gitu. Atau ya sebaiknya jangan terlalu banyak digunakan kepada atasan gitu. Contoh lagi nih, saya kasih contoh lagi. Di sini ada 2 orang, cowok cewek ya. Kata si A, kata si cowok deh, "Konban, issho ni eiga o mini ikimasen ka?" Katanya. Kata si B, "Sumimasen, ikimasen. Yakusoku ga arun desu." Yakusoku ga arun desu. Di situ ada ndes ya, ada penekanan. Kata si cowok, "Malam ini mau nggak nonton film bareng?" Kata si cewek, "Maaf, saya nggak bisa pergi, saya punya janji." Jadi di situ ditekankan bahwa dia tidak bisa pergi karena dia punya janji, bukan berarti nolak-nolak banget ya. Contoh lagi ada, "Kohi to koucha to dochira o yoku nomimasu ka?" Katanya. Kata si B, "Koucha o yoku nomimasu. Kohi wa amari suki janain desu." Dilihat, amari suki janain desu. Jadi dia tuh nggak suka kopi. Bisa disimpulkan di sini ya, kalau des ini sama sekali tidak merubah arti, hanya memberikan sedikit penekanan saja dalam suatu kalimat itu. Oke, desnya sudah selesai. Kita lanjut ke pola kalimat berikutnya, yaitu te itadakimasen ka. Jadi te itadakimasen ka ini artinya sama kayak te kudasai. Kalau te kudasai kan langsung ke tolong. Kalau ini mah artinya tuh kayak dibelit-belit dulu. Jadi, dapatkah Anda titik untuk saya, kayak gitu. Jadi ini untuk ungkapan permintaan ya. Cara rumusnya itu pakai kata kerja bentuk T. Jadi kata kerjanya dirubah ke bentuk T dulu, baru ditambah itadakimasen ka. Jadi di sini harus menggunakan kata kerja dulu, dirubah ke bentuk T, lalu menggunakan itadakimasen ka. Jadi hanya kata kerja yang bisa dipakai di pola kalimat ini. Contoh nomor 1. "Sumimasen, eki e ikitai desu ga, michi o oshiete itadakimasen ka?" Artinya, "Permisi, saya ingin pergi ke stasiun. Dapatkah Anda memberitahu saya jalan?" Gitu ya. Nah, di sini ada ikitai desu ga. Jadi si desu ga ini bisa berfungsi untuk menggabungkan 2 kalimat. Maksudnya menggabungkan 2 kalimat itu, pertamanya kita kayak ragu-ragu gitu loh minta tolongnya ya. Ragu-ragu minta tolongnya, baru kita mengungkapkan keinginan kita yang sebenarnya, bahwa kita tuh ingin diberitahu jalan ya. Contoh nomor 2. "Toshokan e
Ikitain desu ga michi o oshiete itadakemasen ka? Saya pengen pergi ke perpustakaan. Bisakah atau dapatkah Anda memberitahu saya jalan? Sama ya, yang tadi mah nanyain stasiun, yang ini mah nanyain perpustakaan. Lalu contoh nomor 3 ada sumimasen, kopiki ga ugokanain desu ga chotto mite itadakemasen ka? Maaf, mesin fotokopinya nggak jalan. Dapatkah Anda memeriksanya sebentar? Jadi te itadakemasen ka itu untuk meminta tolong ya, tapi lebih sopan daripada te kudasai. Lalu di pola kalimat terakhir ada tarai desu ka. Ini fungsinya untuk meminta saran ya. Pola kalimatnya adalah kata tanya ditambah kata kerja bentuk ta ditambah rai desu ka. Jadi harus ada kata tanya dulu baru kata kerja bentuk tarai desu ka, yang fungsinya untuk meminta saran. Contohnya yang pertama ada Hokkaido e ikitain desu ga itsu ittara ii desu ka? Katanya, saya pengen pergi ke Hokkaido, sebaiknya perginya kapan? Nah, jadi untuk minta saran yang kayak gitu ya. Terus dia ngejawab, Hachigatsu ni ittara ii desu yo. Hachigatsu wa amari samuku nai kara. Jadi katanya lebih baik perginya bulan 8 karena bulan 8 itu tidak terlalu panas. Jadi untuk jawabannya sendiri bisa pakai itara ides juga ya. Kenapa dia nyaranin bulan 8? Karena Hokkaido itu tempat yang paling dingin di Jepang. Jadi kalau misalnya berangkatnya harus bulan 1, bulan 2 itu kan udah masih dingin banget ya. Jadi mendingan bulan 8. Jadi bisa sekalian jalan-jalan karena anget. Lalu contoh nomor 2 ada Tomodachi ga kekkon surun desu ga nani o agetara ii desu ka? Si B ngejawab, couple satsu o agetara ii desu, katanya. Jadi kata si A ini, teman saya mau nikah, sebaiknya saya ngado apa, ngasih apa? Terus kata si B, lebih baik memberi baju couple. Begitu ya minasang. Jadi kalau tara ii desu ka ini untuk meminta saran. Saran apa aja boleh. Misalkan kalian pengen nikah, seharusnya nikah dengan siapa? Itu juga bisa pakai tara ii desu. Oke minasang, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih.